teman-teman Jawa Pos TV, jumpa lagi di Sukaria, susur keunikan Madiun Raya. Di episode kali ini, kita akan mengulas keunikan pasar tradisional terbesar di kota Madiun. Di mana lagi kalau bukan di Pasar Besar Madiun. Penasaran? Makanya ikuti terus episode kali ini di Sukaria, susur keunikan Madiun Raya. Halo pemirsa Jawa Pos TV dimanapun kalian berada, jumpa lagi di Sukaria, susur keunikan Madiun Raya bersama dengan Tori Andromeda. Dan saat ini saya sedang berada di salah satu tempat pusat perbelanjaan tradisional alias Pasar Besar Madiun. Senang banget, apalagi ini kan juga mau lebaran ya. Lebaran merupakan salah satu momen di mana orang-orang pada pulang kampung, pada ketemu sama keluarganya, dan gak lepas dari segala macam kebutuhan-kebutuhan lebaran, mulai dari makanan, kemudian juga bahan-bahan pangan dan juga pakaian. Nah, kalau mencari berbagai macam kebutuhan-kebutuhan yang murah dan juga dengan vibes tradisional gitu ya, Pasar Besar Madiun bisa menjadi jujukan terbaik. Nanti kita akan langsung cek seperti apa kebutuhan-kebutuhan pokok menjelang lebaran dan juga jajan-jajanan dan juga pakaian di Pasar Besar Madiun. Penasaran seperti apa? Langsung saja, ini dia Sukaria, susur keunikan Madiun Raya edisi Pasar Besar Madiun. DPL yuk bajunya yuk DPL. Nah, seperti inilah kesibukan warga memilah-milah pakaian yang tergantung di sejumlah kios pakaian lantai 2 Pasar Besar Madiun. Mereka tampak sibuk mengamati dan memilih beberapa jenis pakaian seperti baju muslim anak-anak, baju koko, gamis, dan tunik. Di sejumlah kios banyak yang mencari jenis pakaian tersebut. Maklum aja, karena nggak lama lagi umat muslim akan merayakan lebaran. Banyaknya warga mencari baju lebaran di Pasar Besar Madiun membuktikan bahwa kualitas dagangan pakaian di pasar tradisional nggak kalah loh dengan di mall. Menurut Bella, salah satu pedagang pakaian di Pasar Besar Madiun, antusiasme warga membeli pakaian mulai meningkat mendekati Idul Fitri. Dirinya sampai menambah jam beroperasi, dari biasanya tutup toko pukul 4 sore sampai Ramadan ini berubah jadi jam 9 malam. Di tempatnya banyak warga yang mencari baju muslim anak, baju koko, gamis, dan tunik untuk dikenakan setelah sholat Id atau bersilaturahmi dengan sanak saudara ataupun tetangga. Harga jual pakaiannya bervariasi. Baju muslim anak misalnya dari termurah Rp50.000 sampai Rp150.000 per setel. Bella juga melayani pembeli reseller dan grosir. Omsetnya naik hingga 40% di momen menjelang lebaran ini. Oke pemirsa Jawa Pos TV, saat ini saya sedang bersama dengan salah satu pedagang pakaian. Ini nama kiosnya adalah Toko Bella Baru Fashion ya. Sudah bersama dengan pedagangnya yang cantik, ada Ibu Bella ya. Apa kabar Ibu Bella? Alhamdulillah baik. Baik ya. Oke, Bu Bella, ini kan mau ada hajat besar ya, Lebaran Idul Fitri, yang dimana masyarakat ini kebutuhannya semakin banyak, mulai dari makanan, bahan-bahan pangan, dan juga pakaian. Ini bahkan pakaian kayak menjadi salah satu kebutuhan wajib alias baju baru itu selalu ada di lebaran. Nah, ini menjelang lebaran apakah sudah mulai terasa euforianya, masyarakatnya sudah semakin ramai untuk datang ke pasar besar atau seperti apa? Ceritain dulu Bu. Ya alhamdulillah sih antusiasnya pembeli sudah kelihatan untuk persiapan lebaran gitu. Alhamdulillah juga sih, ini nanti menjelang lebaran biasanya tutupnya kan jam 4 sore. Sekarang tutupnya jam 9 malam. Oh. Iya. Kalau biasanya, kalau hari-hari biasa di luar bulan Ramadan ya, itu berarti buka jam berapa, tutup jam berapa? Kalau nggak Ramadan tutupnya jam 4. Bukanya jam 8, tutupnya jam 4 sore. Terus kalau Ramadan ini tutupnya jam 9 malam. Bukanya sama juga? Bukanya sama, jam 8 pagi. Oke, berarti menambah jam berdagangnya ya. Dengan tambahan jam beroperasi toko pakaian ini, gimana sambutan masyarakat? Apakah memang mereka juga di malam hari banyak yang belanja atau seperti apa? Kalau untuk malam hari belum begitu, tapi mungkin nanti ya, nunggu awal April mungkin kemungkinan sudah pada mulai belanja-belanja. Oke. Mereka kalau untuk saat ini masih belum begitu kelihatan gitu loh.
Harga pakaian di pasar tradisional disebut-sebut lebih terjangkau ketimbang di mall. Bahkan kalau pintar memilih, pembeli dapat menemukan barang yang bagus dengan harga yang murah loh. Gak percaya? Dengerin nih ceritanya Fauzia. Masih di Pasar Besar Madiun dan saat ini saya sedang bersama dengan salah satu pengunjung atau ya pembeli untuk kios pakaian yang ada di Pasar Besar Madiun. Ada kakak siapa? Assalamualaikum Ukti. Waalaikumsalam. Ada mbak siapa nih? Fauzia. Mbak Fauzia. Oke, Mbak Fauzia ini kan lagi ada di Pasar Besar Madiun, khususnya di kios pakaian ya, di toko Bella Baru Fashion. Ini kenapa kok masih tertarik untuk mengunjungi Pasar Besar Madiun? Kalau untuk dari segi harga mungkin lebih terjangkau ya Mas ya. Tapi kalau untuk model kayaknya kita harus pinter-pinter milih aja. Jadi kadang juga kalau misalnya harga murah mungkin ada dari bahan yang kurang. Tapi kalau misalnya kalau kita pinter milih lah, pasti kita nemuin barang yang bagus juga Mas. Jadi nggak perlu karena harga murah tapi kualitas biasa juga nggak harus kayak gitu. Oh, berarti Mbak Fauzia ini menganggap bahwa Pasar Besar Madiun ini masih menyimpan hidden gem ya? Iya pasti. Tidak selalu di mall ya Pak? Iya nggak harus. Jadi asal kita pinter-pinter milih aja. Kalau kita pinter nyarinya juga bakalan ketemu yang bagus juga Mas. Oke. Ini mau cari baju baru untuk Lebaran atau kebutuhan lain? Ya Lebaran juga sih Mas. Iya yang Lebaran. Mau nyari apa nih? Mungkin gamis ya Mas, biar bisa dipakai buat hari raya, pas hari H itu dipakai kayak habis sholat id atau gimana, silaturahmi pakai baju itu. Haruskah membeli baju baru di saat hari raya Idul Fitri? Ya mungkin karena udah jadi tradisi dari dulu ya Mas, jadi bukan suatu keharusan tapi kayak kewajiban juga gitu. Kayak ke bawah suasananya mungkin ya, euforianya gitu. Iya, jadi mungkin karena kita membuka lembaran baru juga, kita juga harus beli baju baru juga. Selesai sudah nih kita berkeliling ke lokasi berjualan pakaian di lantai 2 Pasar Besar Madiun. Setelah ini saya akan mengajak kalian bergeser ke tempatnya jajanan. Penasaran seberapa besar animo warga berburu jajanan Lebaran? Jangan kemana-mana ya, tetap di Sukaria, susur keunikan Madiun Raya. Tidak afdol rasanya merayakan Lebaran tanpa menyediakan jajanan untuk tamu bersilaturahmi. Dan hampir semua jenis jajanan yang biasa disuguhkan di rumah ada di Pasar Besar Madiun. Lihat nih, ada aneka macam snack, kue kering, roti kaleng, kerupuk, emping, dan ada juga sirup. Wah, kalian pasti akan kebingungan memilih kalau kesini tanpa punya bayangan jajanan yang mau dibeli. Karena emang banyak banget macamnya. Selain lengkap, harga jajanan di Pasar Besar Madiun ini tidak akan membuat dompet jebol. Bahkan dinilai lebih murah ketimbang jajanan yang dijual di toko retail ataupun supermarket. Yayen, salah satu pembeli yang kami jumpai, mengakui kalau jajanan di Pasar Besar Madiun ini lengkap banget ketimbang di supermarket. Di pasar rakyat ini, Yayen dapat menemukan barang yang dicari, yaitu emping dan kacang mente. Bagi Yayen, menyiapkan jajanan untuk perayaan Idul Fitri penting sekali. Karena menjadi momen kumpul anggota keluarga dan sanak saudara setahun sekali. Oke, pemirsa Jobos TV, saat ini saya sedang bersama dengan salah satu pengunjung atau pembeli dari jajan-jajan di Pasar Besar Madiun. Ini ada Mbak, siapa namanya? Yayen. Mbak Yayen, oke. Mbak Yayen, menjelang Lebaran ini, apa yang dibeli di sini? Sementara ini yang dibeli emping sama kacang mete. Emping sama kacang mete. Emping melinjo. Ini apakah untuk kebutuhan Lebaran atau kebutuhan lain ini mungkin? Untuk kebutuhan Lebaran. Ini berarti persiapannya sejak sekarang ya berarti ya? Iya, jadi biar mempersiapkan sematang mungkin. Oke. Nah, kalau Lebaran gitu biasanya banyak tamu-tamu yang datang ke rumah juga nggak sih sampai pada akhirnya harus menyiapkan jajanan dari sekarang? Iya, karena kan momen Lebaran itu kan setahun sekali ya, jadi memang harus dipersiapkan karena di situ momen dimana saudara-saudara kita kumpul, tetangga gitu. Jadi ya
memang harus disiapkan Memang makanan. harus disiapkan. Apalagi itu kan kayak apa ya, hajat orang banyak lah ya. Oke. Nah, pertanyaan saya juga nih Mbak Yayan, kenapa masih tertarik untuk belanja jajan-jajanan Lebaran di Pasar Besar Madiun? Sebenarnya nggak ada alasan khusus sih, cuma karena mau keluar kota. Kebetulan kan saya dari Magetan kan, terus mau ke Madiun, jadi sekalian mampir di pasar di sini. Nah, ini kebetulan banget, orang Magetan aja mampir ke Pasar Besar Madiun. Masa orang Madiun nggak mau datang ke Pasar Besar Madiun? Iya, betul itu. Setelah ke Pasar Besar Madiun, apa yang dirasakan Mbak Yayan? Apakah memang segala macam kebutuhan jajanan bisa terpenuhi menjelang Lebaran ini? Menurut saya Selengkap itu? iya, lebih lengkap sih Lengkap di sini. Jadi lebih banyak pilihannya gitu. Oke. Tadi mungkin baru emping sama Kacang mete. kacang mete. Iya. Mau apa lagi mungkin yang mau dibeli? Belum tahu, masih cari-cari dulu Cari-cari sama dulu. ibu. Oh, sama ibu ya. Iya. Oke. Jadi memang ini merupakan salah satu bukti ya pemirsa bahwa Pasar Besar Madiun menjadi salah satu rekomendasi yang terbaik untuk kamu bisa berbelanja berbagai macam kebutuhan Lebaran, mulai dari pakaian, kemudian juga bahan-bahan pokok, makanan, termasuk jajan-jajan. Nah, itu dia. Makanya jangan lupa untuk mampir ke Pasar Besar Madiun. Betul nggak Mbak ya? Betul. Harus mampir sih. Pamor Pasar Besar Madiun sebagai penyedia jajanan murah dan lengkap tidak meredup selama puluhan tahun. Kios milik Koirun misalnya menjadi salah satu yang tetap eksis. Koirun berjualan aneka kue kering dan basah, roti kaleng, serta jajanan khas Madiun sejak 1997. Pembeli masih aja berdatangan kendati toko modern menjamur. Di momen Lebaran ini ada peningkatan jumlah pembeli sebesar 20% sejak pertengahan Ramadan. Kebanyakan membeli aneka kacang-kacangan, roti kaleng, dan permen. Namun yang paling laku keras adalah emping dan kacang mente. Oke pemirsa Japas TV, salah satu hal yang tidak lepas dari Lebaran atau Idul Fitri adalah jajannya. Nah ini pasti semua orang kalau misalnya silaturahmi pasti yang dicari juga jajan nih. Nastar, emping, madu mongso, banyak lah. Sampai wah ini bejibun banget ini. Kebetulan saya sudah bersama dengan salah satu pedagang di kios Ibu Mardiah di Pasar Besar Madiun. Ada Ibu Koirum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya. Oke. Ibu Koirum ya. Ini apa aja yang dijual Bu? Banyak banget ini, disebutin dong apa aja yang disediakan di sini. Saya jualan aneka kacang-kacangan, aneka kretikan, stik-stik, dan roti-roti kaleng, permen, terus roti basah juga ada. Oke. Komplit pokoknya Mas. Komplit ya. Mau madu mongso, mau emping, sambal pecel, Nah. jajanan khas Madiun ada semua. Sampai sambal pecel jajanan khas Madiun ada juga ya di sini ya. Jualan sejak tahun berapa Bu Koirum? Saya jualan sejak tahun 97, terus menggeluti aneka snack sama jajanan khas Madiun tahun 2000. Sejak tahun 2000 berarti udah hampir ya 25 tahun lebih lah ya. Sejak dulu juga di Pasar Besar Madiun berarti? Tetap di Pasar Besar Tetap Madiun, di Pasar Besar. meskipun kebakar bangkit lagi, kebakaran bangkit lagi. Keren. Dan sampai sekarang juga masih eksis, jajannya juga selalu masih banyak. Nah ngomong-ngomong jajan nih Ibu Koirum, ini kan mau Lebaran ya. Pastinya masyarakat sudah mulai belanja-belanja berbagai macam kebutuhan Lebaran, mulai dari pakaian, kebutuhan pokok, merancang, salah satunya jajan. Ini sudah serame apa Bu Koirum untuk menjelang Lebaran ini? Belum terlalu ramai banget sih ya, peningkatannya 20%. Baru merangkak, ini baru sekitar 2-3 hari ini baru merangkak pelan-pelan. Oke. Sebelumnya masih standar-standar aja. Oh, iya, baru iya. sekitar 2-3 hari ini udah mulai merangkak. Karena mungkin puasanya juga kemarin masih awal-awal, masih dianggap masih lama lah Lebarannya gitu. Ini menjelang Lebaran dekat berarti udah mulai dirasakan kenaikannya? Sudah mulai merasakan, jadi sudah persiapan lah, udah bungkus-bungkus. Jadi stok buat bungkus-bungkus seandainya nanti kita diserbu sudah punya stok banyak. Oke. Ini berarti kiloan gitu ya Bu ya? Oh iya, satu bungkus biar ngitungnya kiloan saya sedia, mau seperempat, setengah sedia. Cuman biar cepet kan kita bungkus semua serba 10.000 sama serba 5.000. Jadi ngitungnya gampang. Oh gitu, berarti ini semuanya 10.000. Oh, ini 10.000 untuk berapa kilo?
berapa? Bungkus, kita mainnya bungkus. Mainnya bungkus. Bukan ukuran berat ya? Boleh kalau mau nyari kiloan, kita jual kiloan juga. Cuman kan kalau gitu kan lama gitu ya. Kalau main 10 ribuan tinggal ngitungnya gampang. Sekali lagi, pasar tradisional tidak kalah saing dengan mall. Apalagi untuk jualan jajanannya yang komplit, murah, dan keunggulan satu ini yang disukai ibu-ibu di rumah, yaitu harganya bisa ditawar. Pakaian dan jajanan saja di Pasar Besar Madiun lengkap, apalagi dengan bahan pokok dan komoditas bumbu dapur. Pasar tradisional adalah gudangnya penjual bahan-bahan untuk keperluan memasak itu. Namun beda dengan pakaian dan jajanan, pembeli bumbu dapur dan bahan pokok untuk keperluan lebaran baru ramai menjelang hari H. Hal ini terjadi karena ibu-ibu di rumah ini memperhitungkan masa guna komoditas tersebut lah ya. Ibu Suyatmo, salah satu pedagang merancang Pasar Besar Madiun, memperkirakan animo warga belanja untuk menyiapkan hidangan lebaran baru terjadi H-5 lebaran. Oke pemirsa Jabas TV, saat ini saya sedang bersama dengan Ibu Suyatmo selaku pedagang dari toko kebutuhan pokok ya, bahan-bahan pokok, toko merancang lah ya. Halo Ibu, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Ibu Suyatmo ya Bu ya. Ini kan yang dijual ini ya, bahan-bahan kebutuhan pokok ya. Ada apa aja Bu? Mungkin bisa disebutkan. Kambang, bawang, ada beras, ada kacang, ada kedelai, ada cabai, ada minyak, ada itu apa, kacang tolo, kedelai hitam, cabai ya, tuh kecap, saus bumbu masak ya, semua lengkap pokoknya ya. Nah Ibu Suyatmo, ini kan mau menjelang hari raya ya, hari raya Idul Fitri, Lebaran. Seperti apa mungkin peningkatan penjualan dari bahan-bahan pokok ini kepada masyarakat Bu? Kalau sementara ini sepertinya masih biasa-biasa saja, belum ada peningkatan. Insya Allah nanti mungkin H-10 apa -5 gitu baru ramai. Berarti intinya semakin dekat dengan Lebaran, semakin banyak juga masyarakat yang akan berbelanja kebutuhan pokok Ibu ya. Nah untuk harga nih Bu, ya harganya menjelang Lebaran ini apakah mengalami kenaikan atau tetap stabil atau seperti apa Ibu? Tetap stabil, malah harga cabai ini agak turun. Ya turun. Kalau memang lain-lainnya nggak ada, ya cuma minyak itu loh agak naik sedikit. Minyak. Kalau sekarang mungkin masih stabil ya Ibu ya. Biasanya Ibu kalau dari tahun ke tahun menjelang Lebaran itu biasanya ada kenaikan nggak sih? Ada kenaikan tapi nggak seberapa kok. Ya cuma sedikit, nggak seberapa aja. Karena biasanya hukum ekonomi ya, semakin banyak yang permintaan ya otomatis harganya juga naik gitu ya. Oke. Kalau untuk sekarang ini Bu, yang masih menjadi kebutuhan pokok yang sering sekali dibeli oleh masyarakat biasanya apa Bu? Ya beras sama itu kebutuhan brambang, bawang, cabai, minyak itu saja. Lain-lainnya nggak seberapa. Ya bumbu masak ya nggak seberapa. Paling dasar mungkin yang beras itu yang dicari sekarang SPHP itu. Iya. Yang diburu itu sudah. Kalau yang itu agak mahal itu ya nggak seberapa laku. Tapi kalau SPHP itu sekali datang ya habis 500 kilo ya habis itu. Nah mungkin terakhir Ibu, harapan ke depan untuk menjelang Lebaran ini mungkin
Apalagi Bu sebagai penjual toko-toko meracang ya atau kebutuhan pokok ini, seperti apa sih Bu harapan untuk Lebaran tahun ini? Mudah-mudahan harga tidak begitu naik, jadi pembeli itu bisa membeli dengan bebas gitu aja, dan harganya tidak terlalu mahal, bisa terjangkau. Ya kalaupun mungkin ada kenaikan yang nggak terlalu signifikan lah ya. Biasanya nih, hidangan untuk lebaran itu seperti ketupat sayur, lontong sayur, opor ayam, dan semur misalnya. Ada juga yang membuat sambal kentang ati dan rendang. Beda dengan kecenderungan itu, Sri, pengunjung PBM ini punya kebiasaan membuat bakso dan pecel saat lebaran. Namun dia baru akan belanja bahan-bahannya mendekati perayaan Idul Fitri. Oke pemirsa Kompas TV, saat ini saya sedang bersama dengan Ibu Sri selaku calon pembeli lah ya untuk ya persiapan lebaran ini Bu ya. Ibu Sri, menjelang lebaran ini kan biasanya masyarakat juga akan berbelanja berbagai macam kebutuhan pokok ya, beras dan lain-lain. Kalau Ibu Sri sendiri ke Pasar Besar Madiun ini untuk belanja apa? Ini tadi mau cari apa ini? Teri ebi. Teri ebi, oke. Iya, mau buat apa? Sumpia. Sumpia? Iya. Apa itu Bu? Ya kayak snack kecil-kecil gitu, jajanan kecil. Oh, gitu. Makanan ringan. Untuk persiapan lebaran juga? Enggak, ya ini untuk hari-hari biasa aja, makan biasa aja. Oh, makan biasa. Nah, untuk lebaran Bu, ini sudah mulai persiapan belanja-belanja nggak Bu? Kalau untuk lebaran ini sementara belum ini. Belum ya? Belum ya, mungkin minggu depan baru mulai. Oke. Iya. Nah, biasanya tradisi yang biasanya dilakukan sama Ibu Sri ini pas hari H lebaran itu biasanya masak-masak gitu nggak sih? Kalau saya kebetulan kalau lebaran pas tidak ada di rumah, karena saya kerja di hotel jadi harus masuk kalau lebaran. Oh gitu. Tapi biasanya selalu belanja gak kalau untuk lebaran? Kalau itu saya siapkan di rumah itu ada bakso biasanya sama pecel. Bakso sama pecel? Iya. Untuk hari H lebaran? Hari H lebaran, iya. Untuk keluarga lah ya? Ya untuk keluarga kan kadang ada keluarga yang datang kan di rumah ada ibu juga ada. Oke. Iya. Biasanya belanjanya meliputi apa aja biasanya kalau kebutuhan pokok gitu? Kalau kebutuhan pokok ya kayak beras itu, terus nanti biasanya kalau mau buat bakso ya kita beli daging ya, terus sama tahu itu, sama perlengkapan lainnya. Oke. Iya. Harga bahan pokok dan bumbu dapur cenderung naik saat lebaran. Sri memaklumi hal itu karena memang permintaan sedang tinggi-tingginya. Baginya, yang terpenting masih ada stok bahan pokok dan bumbu dapur untuk dibeli.